Halo teman-teman, selamat datang di Mom di Budget Channel. Terima kasih sudah mampir dan mengklik video ini. Buat kalian yang balik lagi, terima kasih udah selalu support channel aku. Dan buat kalian yang baru, bisa langsung bantu channel aku dengan cara di subscribe ya. Jadi di video kali ini aku mau isi saving challenge. Nah, tapi sebelumnya kita mau evaluasi pengeluaran di minggu keempat bulan Februari nih teman-teman. Nggak kerasa aku udah di akhir minggu keempat bulan Februari. Nah, di sini aku mau hitung dulu sisanya. Untuk kategori groceries itu ada Rp2.000, berarti kepake Rp248.000. Untuk kategori household, di sini ada sisa Rp20.000, jadi kepakainya itu kemarin Rp30.000. Nah, di amplop-amplop yang lain ini udah kosong banget teman-teman, udah kepake semua. Jadi di minggu keempat ini sisanya itu adalah Rp22.000. Nah, nanti uang ini akan aku gabungin di sisa-sisa minggu kemarin ya, minggu ketiga, kedua, pertama nanti aku gabungin. Dan nanti itu akan kita masukkan ke saving challenge. Saving challenge yang aku punya itu nggak muluk-muluk sih teman-teman, yang biasa-biasa aja. Semuanya aku buat sendiri, dan ada salah satu saving challenge yang saving challenge 2.000 itu sama yang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 itu aku terinspirasi dari kakak Mango Slice. Nanti aku bakal link videonya dia, gimana caranya dia buat saving challenge 2.000. Aku benar-benar kayak terinspirasi banget sama dia. Oh ya, nah ini sekarang aku mau gabungin sisa dari minggu-minggu kemarin duitnya, dan aku mau hitung dulu ya teman-teman. Sambil aku hitung uangnya, teman-teman gimana nih kabarnya dan gimana budgetingnya, masih pada semangat kan? Kalau aku masih semangat, cuman emang agak sulit, apalagi bentar lagi itu anak aku ulang tahun, dan rencananya kami mau pulang ke rumah mertua karena mertua bilang mau ngerayain barengan sama saudaranya dia. Jadi bakal ada pengeluaran yang aku harus putar-putar di sini, dan post vacation itu bakalan kepake sih ya teman-teman. Oke, ini udah selesai rapiinnya. Sekarang kita hitung dulu. 150 ditambah ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ditambah 70.000. Kemudian ada 5.000-an, 2 tambah 10, 2, 4, 10.000 juga. Oke, kemudian ada 1.000-an, 2 plus 2.000, dan yang terakhir ada koin. Itu totalnya adalah Rp5.000. Jadi total keseluruhan uang yang akan kita masukkan ke dalam saving challenge itu adalah Rp247.000 ya teman-teman. Nah, ini aku lagi buat saving challenge-nya teman-teman. Sambil aku buat saving challenge-nya, aku mau sharing kenapa sih aku itu lebih memilih budgeting mingguan padahal gajiannya tuh sebulan sekali. Nah, untuk tagihan-tagihan bulanan itu aku tetap bayarnya per bulan ya teman-teman. Kayak misalkan cicilan motor, cicilan mobil, itu tetap per bulan. Yang aku budgetkan secara mingguan itu hanya variable expense atau pengeluaran tidak tetap, dan sinking funds yang emang udah ada goals-nya. Jadi misalkan kayak di sinking funds itu di binder pink aku itu ada school untuk anak aku masuk sekolah nanti. Nah, karena ini dia baru mau masuk sekolah, jadinya udah ada goalsnya, jumlah uang yang harus aku kumpulin itu berapa untuk biaya pendaftaran dan segala macam. Tapi nantinya kalau misalnya dia udah mulai sekolah dan untuk pembayaran SPP itu nantinya bakal masuk ke pengeluaran tetap. Jadi di sinking funds itu mungkin untuk sekolahnya itu untuk pembayaran uang pangkal tahun depan gitu. Nah, aku tuh sebelumnya juga budgeting per bulan teman-teman. Bahkan sekarang pun saat aku budgeting mingguan itu aku tetap dulu anggarkan per bulan, tiap-tiap pos kemudian aku bagi menjadi 4. Emang sih agak ribet, cuman aku ngerasa metode ini tuh cocok banget buat aku yang sering boncos teman-teman. Kayak pengalaman aku pribadi dengan budgeting bulanan itu kadang suka boncos di awal bulan. Karena aku tuh ngerasa misalnya nih budget
misalnya anggaran eating out itu 400.000 untuk bulan Februari ya misalkan. Kadang tuh cuman kepake 2 kali aja udah habis 400.000-nya teman-teman. Terus pas lihat kalender itu tuh baru minggu kedua misalnya, dan masih ada 2 minggu lagi. Jadi itu sih salah satu alasannya kenapa aku memilih budgeting mingguan, karena ujung-ujungnya tuh aku sering over budget gitu, karena megang duit banyak banget di awal tapi habisnya juga cepat. Nah sekarang ini kan untuk misalkan eating out itu aku budgetkan per minggu itu 100.000 ya teman-teman. Jadi syukurnya itu sekarang kadang tuh masih ada sisanya gitu. Jadi aku benar-benar berpikir dulu sebelum menggunakan uang tersebut. Ini tuh kalau dipikir-pikir lebih mengarah ke psikologi kita terhadap uang sih teman-teman. Satu lagi kelebihan weekly budget dari pengalaman aku adalah ketika aku budgeting mingguan, lebih sedikit yang aku pikirkan. Jadi untuk ngecek pengeluaran misalnya akan lebih mudah karena dalam seminggu itu nggak banyak transaksi dibandingkan bulanan teman-teman. Jadi aku bisa fokus untuk 1 minggu itu aja dan gak perlu khawatir sepanjang bulan. Cukup fokus pada 1 minggu lalu evaluasi dan lanjut ke minggu berikutnya. Jadi kalau misalnya minggu kedua udah over budget, kita bisa cepet-cepet tahu dan memperbaiki agar tidak terulang lagi di minggu selanjutnya. Tentu saja akan ada kesalahan dan keadaan darurat di mana aku mungkin akan over budget, tapi apapun metodenya, mau itu mingguan atau bulanan, kalau kita nggak niat dan berusaha, tetap aja nggak akan efektif teman-teman. Jadi kunci keberhasilan budgeting menurut aku pribadi itu balik lagi ke diri kita sendiri. Apa tujuan kita budgeting, tujuan kita menabung, dan bagaimana kita bisa mengontrol keinginan-keinginan kita. Nah, di sini aku cuman pengen sharing aja, nggak ada maksud menggurui atau gimana-gimana ya teman-teman. Karena aku pun, alasan aku budgeting tuh kenapa? Karena aku pengen belajar mengatur keuangan aku. Karena berapapun uang yang kita dapatkan itu nggak akan cukup kalau kita nggak bisa ngaturnya. Nah, di sini aku lagi ngias-ngias saving challenge-nya. Aku tuh benar-benar gak estetik banget teman-teman, kayak aku nggak pinter gambar, tapi di sini berusaha banget biar kelihatan lebih berwarna dan lebih semangat untuk isi saving challenge-nya. Oke, ini udah jadi saving challenge aku. Mudah-mudahan bisa segera keisi ya teman-teman. Langsung aja kita mulai. Aku mau isi dulu saving challenge yang di atas. Oke, jadi ini kotak untuk khusus saving challenge aku. Ini tadi amplopnya aku buat sendiri pakai kertas. Nah, ini tuh aku juga ada challenge 64 amplop. Nah, amplop-amplop ini tuh aku buat dari kertas jurnal aku yang tahun lalu. Jadi kertas bekas, aku buat sendiri amplop-amplopnya. Nah, jadi untuk 64 amplop ini aku itu isinya itu kelipatan 50.000. Jadi tiap amplop itu aku isi 50.000 atau 100.000. Tapi karena aku nggak punya uang 100 ribuan, jadi kita bakal isi uang 50 ribuan aja. Dan di sini ada 3, jadi aku bakal ambil 3 amplop dan semuanya akan aku isi dengan uang 50 ribuan. Itu tracker challenge-nya itu aku buat sendiri. Kenapa 64 amplop? Karena aku tuh berusaha biar cukup 100 amplop, tapi nggak cukup teman-teman. Jadi ya udahlah 64 amplop aja, nggak apa-apa. Oke, ini udah selesai masukin uang 50 ribuannya ke dalam amplop. Dan sekarang aku lagi warnain trackernya 3 amplop. Jadi totalnya itu sekarang ada 10 amplop yang udah keisi.
Oke, lanjut ke saving challenge selanjutnya. Aku mau isi saving challenge yang di atas dulu, yang warna orange ini. Itu kelipatan 1000, 2000, 5000, dan 10.000. Jadi untuk uang seribuannya ada 2. Di sini aku bakal silangin yang angka 1. Kalau teman-teman apa nih saving challenge favorit kalian? Apapun itu, yang penting jangan sampai kita ngerasa berat banget ngejalaninnya atau ngerasa kayak terbebani ya teman-teman. Saving challenge itu kalau aku pribadi sih aku pengennya tuh yang menyenangkan dan yang bikin semangat nabung. Jadi kita juga nabungnya tuh senang gitu, nggak merasa terbebani. Oke, untuk 10 ribuan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi aku bakal silangin 7 uang 10 ribuan. Kemudian untuk yang 5.000 ada 2 lembar, jadi aku silangin 2 angka 5. Dan yang terakhir ada uang 2.000-an, ada 5 lembar. Untuk yang saving challenge 2.000-nya nanti deh aku isi di saving challenge berikutnya. Nah, di sini aku tulis aja nama saving challenge-nya ini supaya aku nggak bingung. Kemudian aku juga kasih keterangan goals-nya berapa dan dimulainya di tanggal berapa. Nah, ini aku kelupaan uang koinnya. Aku bakal simpan aja dulu di ziplock ini. Itu kemarin bekas apa gitu aku lupa. Pokoknya aku simpan di situ dulu untuk uang koinnya. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Ini udah selesai isi saving challenge-nya. Semoga video ini bisa memotivasi kalian juga untuk mulai menabung. Dan mohon maaf banget jika ada salah kata. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh bantu channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video budgeting selanjutnya. Bye!